Pemirsa, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra diperkirakan bisa menjadi kuda hitam yang mengancam perolehan suara parpol-parpol besar dalam pemilu tahun 2014 ini. Dalam berbagai survei dan jajak pendapat, parpol berlambang kepala burung Garuda itu masuk dalam 5 besar pemenang pemilu. Tidak hanya menang dalam pemilu, Partai Gerindra juga punya mimpi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu tahun 2014 ini. Apakah mimpi Gerindra bakal terwujud? Lalu apa strategi Gerindra untuk meraih hal itu? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik dari LIPI, Ibu Siti Zuhro, dan juga nanti akan bergabung bersama kita Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Bu Wiwi, terima kasih bergabung bersama kami. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, Mas. Luar biasa. Iya. Sebelum kita mulai diskusi, Bu Wiwi, kita lihat dulu tayangan grafik yang berikut ini, pemirsa. Ini adalah modalitas yang dimiliki oleh Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, yang nanti juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Anda pemilih untuk memilih partai ini. Ideologi yang jelas yaitu kebangsaan, kerakyatan, dan religius. Kemudian manifesto perjuangan dan program aksi yang nyata dan terukur. Serta kandidat atau calon presiden terkuat Prabowo Subianto. Kemudian yang menjadi modal utama dari Partai Gerindra dalam pemilu 2014 ini diantaranya adalah infrastruktur makin kuat, dari pusat sampai ke tingkat ranting, memiliki DPR atau DPRD, gubernur, wakil gubernur, hingga bupati dan wali kota. Maksudnya kader yang menjadi menempati posisi itu ya, Bu Wiwi ya. Kemudian punya waktu untuk melakukan konsolidasi dan momentum politik. Partai relatif bersih, solid, dan kader-kadernya semangat. Oke, Bu Wiwi, ini dari semua hal yang diungkapkan tadi, sebenarnya modalitas utama Partai Gerindra ini apa sih, Bu? Agar dia bisa menang dalam pemilu. Iya, harus bisa membaca apa kebutuhan masyarakat. Kebutuhan negara bangsa ini apa sih, gitu ya. Kalau membacanya dengan cukup jeli, cukup cerdas, dan cukup teliti, menurut saya di penghujung 2013 itu sangat jelas sebetulnya. Satu sisi memang skandal korupsi luar biasa. Pastinya kalau korupsinya luar biasa itu ada yang sangat dirugikan, yaitu masyarakat. Betul. Masyarakat miskin, pengangguran itu kan tambah jumlahnya, dan ketidakpuasan masyarakat juga tambah. Lah ini yang harus dijawab. Apakah infrastruktur, ya, penciptaan infrastruktur mulai pusat sampai daerah akan menjawab itu? Karena kita juga era otonomi daerah. Apakah Gerindra akan merespon, gitu ya, kebutuhan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas penerapan, ya, dari desentralisasi dan otonomi daerah? Infrastruktur yang kuat dari pusat sampai ke daerah itu apakah membuktikan bahwa mesin partai berjalan dengan baik? Saya membacanya apakah internal partai, apakah infrastruktur dalam konteks untuk daya saing. Jadi ini untuk pembangunan ekonomi. Saya tidak tahu persis tadi itu ya bacaannya. Apakah hanya untuk khususnya internally ada perbaikan-perbaikan di situ, berarti SDM-nya dan sebagainya itu mungkin sistemnya, administrasinya diprofesionalkan dan sebagainya itu. Apakah dalam konteks program, karena dia akan menjual visi misi dan programnya, itu yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Apa sih program-program jitu yang sifatnya terobosan, yang saat ini kan stagnasi. Tapi kan Bu, banyak partai sekarang yang menjadi kecap nomor 1, ya kan? Nggak ada kecap nomor 2 gitu kan, bahkan Gerindra pun seperti itu. Artinya program-program yang dijual itu lebih bervisi kerakyatan, kemudian koperasi ya. Beberapa waktu sebelum juga kita banyak mengulas partai yang ternyata merangkul kaum petani, nelayan dan sekitarnya. Masihkah isu-isu seperti itu menjadi barang dagangan yang efektif bagi partai-partai seperti Partai Gerindra? Iya, akan menjadi komoditi politik. Jangan lupa bahwa Pak Prabowo ini adalah ketua HKTI. Betul. Jadi dia sudah lama. Ada untungnya? Oh, sangat, sangat. Apakah basis masa HKT otomatis langsung berpihak kepada Gerindra? Karena masyarakat Indonesia ini kan termasuk agraris ya, negara agraris yang dimana masyarakat petaninya itu juga banyak jumlahnya. Lah dia masuk di situ dan tentunya dia sudah dikenal jauh sebelum itu. Tapi, ini yang mengapa kalau di pemilu 2009 dia kan nomor 7 kalau tidak salah nomor 7 nyaris buncit gitu ya. Perolehan suaranya tidak terlalu signifikan lah, tidak nendang
sedang gitu sebagai partai yang baru berdiri, lalu dia mencalonkan Pak Prabowo sebagai wakil dan kalah gitu. Jadi kali ini apakah belajar dari itu, lalu di legislatif itu memungkinkan yang bersangkutan jadi Gerindra ini ada di 3 besar gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan karena ini kompetisi kontestasinya itu sangat sengit. Sangat ketat, sangat sengit lebih sengit daripada film silat. Baik, Bu Wi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih masih bergabung bersama kami. The Candidate akan melanjutkan diskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak tayangan grafik berikut ini. Pemirsa, ini adalah data mengenai elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra berdasarkan hasil survei dari SMRC, di mana Partai Gerindra mendapatkan posisi di 10,4% di urutan keempat. Sementara menurut hasil survei berikutnya, yaitu dari LSI, Partai Gerindra menempatkan diri di 8,7% atau posisi ketiga. Dan menurut hasil survei dari Kompas, Partai Gerindra sama mendapatkan posisi ketiga namun dengan angka 11,5%. Oke, Bu Wiwi, katakanlah kita nggak usah lihat data itu, ya kan? Apa yang membuat konstituen, orang, publik percaya bahwa saya harus memilih Partai Gerindra? Iya, dari sejak awal Gerindra muncul itu dan lalu mencalonkan ikut pemilu tahun 2009 ya, pertama 2009. Kali. Itu menunjukkan memang ini partai sangat istilahnya itu partai yang sangat potensial. Partainya, saya waktu itu bukan juga, orangnya, bukan yang dicalonkan. Tidak, waktu itu saya juga berani mengatakan seperti itu. Gerindra iya potensial, tapi saya tidak melihat Prabowo di 2009 itu akan menjadi ikon gitu. Tapi dengan perkembangan waktu yang ada, ini menunjukkan perkembangannya cukup ini ya, pesat gitu. Dan Gerindra tidak menutup kemungkinan gitu melampaui partai-partai menengah yang lain yang sedang bermasalah gitu kan. Dengan kasus-kasus korupsi misalnya. Betul, lalu lompat gitu. Jadi Gerindra mendapatkan keuntungan. Bisa menyodok Partai Demokrat di situ. Kalau misalnya partai-partai seniornya mendapatkan kasus termasuk Demokrat misalnya dengan kasus korupsi yang berjibun sekarang ini, apakah itu otomatis memberikan keuntungan bagi Gerindra? Sangat banyak, sangat banyak. Tidak hanya kepada Gerindra, tapi juga terhadap Golkar, mungkin juga ke PDIP, itu yang luar biasa, yang partai yang akan berhadapan langsung dua partai. Artinya begini Bu Wi, dari tadi hasil survei 3 lembaga survei tersebut bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti sebagai konstituen memilih partai itu, boleh dong sampai mereka mempercayai partai itu dengan alasan yang Anda kemukakan tadi, jadi bisa masuk 3 besar atau... Iya, satu yang kita harus catat ya, satu hal yaitu karena memang Gerindra tidak sedang dalam pemerintahan. Partai-partai yang tidak dalam pemerintahan memang kesempatannya luar biasa. Tapi partai yang leading, partai penguasa, ini pastinya disorot habis kan gitu. Itu selalu seperti itu. Apa yang terjadi dengan PDIP di pemilu 2004 ketika Bu Mega menjadi presiden meskipun hanya sekitar 2,5 tahun, itu akhirnya kalah. PDIP kalah di pemilu 2004. Yang menang adalah Golkar. Tapi Golkar juga ternyata tidak bisa mengusulkan calonnya, presidennya juga kalah, capresnya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya keuntungan-keuntungan yang akan diraup oleh PDIP terutama ya nanti itu karena dia lama beroposisi, tidak menjalin koalisi dan sangat kekeh untuk tidak masuk di koalisi. Artinya pesaing utama Gerindra siapa selain PDI Perjuangan? Bisa jadi saya kalau sama-sama partai menengah ya, di situ PAN ya, juga PKB. Jangan lengah, PKB ini potensial sekali, apalagi sekarang menggunakan vote getter yang betul-betul punya grassroots, meskipun di level musik, tapi itu juga harus diperhitungkan, mengingat memang kantong suara di grassroots itu adalah kantong suara yang bisa dimobilisasi. Baik, Bu Wi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali tetap bersama The Candidate.
Ya pemirsa, Andalah yang menentukan siapa atau partai mana yang akan Anda pilih untuk mendudukkan orang-orangnya sebagai wakil Anda di parlemen nanti. Ada baiknya apabila Anda menyimak diskusi kami sampai menjelang pemilu nanti, karena dalam diskusi ini kami memberikan ulasan yang bermanfaat dan mudah-mudahan mampu memberikan wacana bagi Anda untuk memilih partai mana yang Anda pilih. Bobi, Anda sudah punya partai? Kalaupun dia juga nggak apa-apa. Udah, kita wait and see. Wait and see. Pemilih cerdas, pemilih yang rasional, itu mempertimbangkan sampai detik terakhir. Ini bukan golput tapi wait and see. Artinya? Menunggu untuk siapa yang paling dalam kompetisi kontestasi menuju 9 April itu yang paling betul-betul substantif. Ya. Programnya, visi misi programnya itu betul-betul benchmarkingnya itu tidak diawang-awang. Tapi kan tidak semua pemilih kita, Bu Wiwi, cerdas seperti Anda. Artinya kecerdasan seperti oleh apa yang karena dibutuhkan? itu harus kita tularkan seluas-luasnya. Kita ini dan partai politik atau media atau media massa memiliki tanggung jawab moral untuk juga mencerahkan mereka, mencerahkan. Saya pun dengan keterbatasan saya sebagai intelektual, saya mencoba bergabung untuk melakukan voter education pada pemilih pemula. Nah, ini satu contoh. Baik, Bobi, saya punya grafik berikutnya. Kita akan bicara, kita lewatkan grafik berikutnya. Saya akan langsung masuk kepada sosok Prabowo sendiri. Saya tertarik dengan apa yang Anda sampaikan tadi, Bu Wiwi, bahwa sebagai ketua HKTI, kan, ini adalah basis massa. Tapi apakah otomatis sebagai seorang ketua HKTI mampu merekrut atau menarik basis massa di HKTI untuk memilih Partai Gerindra? Betul. Jadi satu contoh, kita harus melihat apa yang terjadi di pemilu 2009 ketika Pak Prabowo juga sudah menjadi ketua KHKTI dan menjadi wakil presiden. Mengapa kok kalah ternyata? Kok tidak bisa mendongkrak Bu Megawati sehingga menang? Padahal PDIP ini partai wong cilik kan, mestinya menang. Tapi mengapa menghadapi Pak SBY kok kalah gitu ya? Begitu kuatkah gitu Demokrat dengan Pak SBY-nya, atau memang katakan apa yang berjalan di pemilu 2009 mungkin banyak yang unpredictable, kita tidak tahu. Tapi pemilu 2009 tidak sama dengan pemilu 2014. Pastinya itu. Lah, ini perkembangan pesat sekali, Prabowo mendapatkan kutungan, Bu Wiwi, dari sosok SBY sekarang ini yang dianggap bagi sebagian masyarakat tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, begitu. Dan tidak bisa mencalonkan kembali. Itu masalahnya. Jadi ketika Pak SBY tidak bisa mencalonkan kembali karena konstitusi tidak membolehkan itu, ini peluang yang sangat besar bagi semuanya, tidak hanya Prabowo. Tapi lalu ada sosok Jokowi sekarang ini. Iya, jadi peluangnya itu bagi semuanya. Akses untuk memunculkan calon-calon lain, ya ada Jokowi, ada Prabowo, nanti ada termasuk Mahfud MD gitu ada Rizal Ramli, terus ada Pak Abu Rizal Bakri bahkan gitu ya, ada Pak Hatta Rajasa, ada Pak Wiranto di situ. Jadi semua ini muncul. Biarlah kita mendapatkan satu katakan pertunjukan gitu ya, calon-calon pemimpin kita yang sungguh-sungguh pemimpin. Di situ kita kontestasikan substansinya. Jadi kita ingin melihat apa visi misi mereka itu. Betul membumi, betul-betul akan promising, menjanjikan bagi kita semua dan bagi tentunya gitu ya, kemajuan negara kita. Iya, tapi dengan modal yang tadi ada 3 hasil lembaga survei, Bu Wiwi, nyaris tidak satupun yang mendapatkan Gerindra memiliki angka 20%. Bagaimana dengan itu? Iya, karena kan pastinya tidak mungkin ya, orang jangan lupa sejarah. Jadi pemilu 2009 menunjukkan bahwa Gerindra ini masih di kisaran partai nomor 8 gitu kan, sebelum Hanura. Masa iya dari nomor 8 langsung nomor 1? Pasti itu ada sesuatu yang salah kan gitu. Artinya ini proses yang wajar kalau Anda lihat? Iya, jadi proses yang wajar, dia katakan mungkin 3 lebih ya, tidak lebih 4 ya, tidak 4 lebih ya, di bawah 4 ya. Berarti kalau dia meningkat katakan double menjadi 8, tidak lebih dari 10, itu wajar masih. Tapi kalau dia menjadi 20%, ada apa ini gitu kan? Karena secara infrastruktur politiknya itu belum cukup kokoh. Karena kan ini partai baru. Partai yang baru sekali 2 kali ini mengikuti pemilu, tidak mungkin mendadak menjadi partai yang lalu mengakar, punya akar tunjang gitu. Dan tolong buktikan di mana sih mass political base yang utama dari Gerindra itu kalau memang dia partai besar. Dan jadi pemilu inilah yang akan membuktikan itu nanti kan. Jadi kayak Demokrat, kalau Demokrat sungguh-sungguh besar, dia harus bisa mengatakan, ini loh basis utama masa saya. Bukan basis mengambang lagi, basis utama saya. Seperti PDIP. PDIP itu uncang-uncang kaki ada masa tradisionalnya yang mungkin kayak PKB juga ya. Itu. Tapi
Bu, pertanyaan adalah begini, apakah nanti yang disaksikan oleh masyarakat kita adalah pertarungan antara Prabowo dengan Jokowi? Maksudnya Ya, ini kan banyak calon ya belum kan? deklarasi ini, jadi tidak tertutup kemungkinan. Jadi ada Ya, saya kayak orang PDP aja ya udah deklarasiin Jokowi gitu. Tapi nggak mungkin juga PDP menyingkirkan Jokowi lah ya. Iya, whatever gitu ya. Itu urusan PDIP. Urusan kita adalah kita wajib memiliki gitu kan. Kita berhak lah ya, bukan wajib, berhak memiliki pemimpin yang bagus. Hasil dari pemilu 2014. Kita tidak memberikan maaf gitu ya terhadap munculnya calon-calon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, karena menyesalnya 5 tahun. Betul, kita cukuplah dibohongin. Jangan dibohongin lagi di Emang pemilu 5 tahun terakhir Ibu Wiwi dibohongin? Ya dibohongin lah. Sama kan? siapa? Yang melakukan pembohongan tadi tuh. Baik Bu Wiwi, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Siti Zuhro, dan demikian juga sesi kita kali ini. Tetap bersama kami segera kembali untuk menyampaikan informasi berikutnya.